Kota Surabaya itu adalah kota sungai, dan perkembangan kota Surabaya itu sangat tergantung dengan keberadaan Sungai Kalimas. Dengan demikian, berbagai unsur kebudayaan kota Surabaya itu tentu saja ada di kanan kiri Sungai Kalimas. Nah, inilah mengapa pada susur sungai kali ini kita akan lakukan di sepanjang Sungai Kalimas. Diharapkan dengan kita menyusuri Sungai Kalimas ini, maka kita akan mengumpulkan banyak sekali objek kebudayaan kota Surabaya yang itu akan melengkapi ensiklopedi kebudayaan kota Surabaya itu sendiri. Wajah kota kalau kita ngelihat ya peta dari masa ke masa, abad 17, abad 18, abad 19, abad 20, itu berubah luar biasa ya, begitu pesatnya. Tetapi ada satu yang nyaris nggak berubah, yaitu apa? Wajah Kalimas. Alur sungai mulai dari dulu sama sekarang ya seperti ini. Nah, karena dia tetap seperti itu, otomatis setiap sudut Kalimas ini merekam sejarah kota. Salah satu sejarah yang terpatri ya dalam kota Surabaya sebagai kota pahlawan tentu saja pertempurannya 10 November. Nah, di skatepark itu sayangnya sekarang tidak ada penanda sama sekali. Itu dulu adalah tempat kuburan massal para korban 10 November. Di perahu satu, nanti teman-teman posisi yang paling depan nanti itu akan mengambil foto di 360, tapi juga mas fotografer ini mengambil gambar ketika teatrikal itu. Hari ini kami bersama dengan Dinas Perpustakaan dan Karsipan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga, serta rekan-rekan dari penggiat sejarah akan melakukan susur sungai Kalimas. Tujuan dari susur sungai Kalimas ini yang pertama adalah dalam rangka untuk memperingati hari ulang tahun Surabaya yang ke-729. Tapi lebih dari itu sebenarnya kegiatan ini adalah bagian dari aktivitas atau kegiatan untuk melengkapi ensiklopedi kebudayaan Kota Surabaya. Kebetulan kegiatan ini digagas oleh Fakultas Budaya dalam rangka untuk melengkapi atau menelusuri berbagai aspek kebudayaan Kota Surabaya yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, dan alhamdulillah kegiatan ini untuk bagian yang paling awal itu telah mendapatkan nominasi untuk nominasi THE Asia Award tahun 2022 yang akan diumumkan di Jepang pada tanggal 31 Mei tahun 2022 ini. Jadi hari ini Komunitas Rodobus Surabaya akan menampilkan 3 scene ya di situ, diorama statis. Yang pertama itu nanti akan ada adegan orang tua dimintai restu sama anaknya. Jadi minta restu atau sungkem ini adalah sebuah prosesi sakral sebelum anak-anak ini, pemuda-pemuda ini berangkat berperang. Kemudian di scene kedua akan ditampilkan nanti pejuang-pejuang yang menembak ke arah udara. Itu menggambarkan catatan-catatan di mana tanggal 13, 14 November 15 itu kita diserang sama pesawat udara sekutu. Kemudian nanti ada scene ketiga, itu nanti ada adegan orang-orang yang ditandu, korban-korban. Nanti ada gambaran seperti itu. Jadi kami juga menggunakan properti-properti lama ya, misalnya tandu itu pun kita gunakan memang tandu era 45 asli. Hari ini kita rencananya akan menitik 12 objek yang akan diambil gambar yang nantinya akan muncul di website ensiklopedia. Yang pertama mulai dari jembatan viaduk yang ada di Gubeng sana, kemudian di Monkasal, kemudian dari Monkasal ada patung Sura dan Baya itu yang sebetulnya adalah kuburan massal pejuang-pejuang November 45. Kemudian juga ada Grand City. Grand City dulu adalah bangunan bersejarah juga. Kemudian terus bergerak ke utara ada Taman Prestasi, kemudian ada Gedung Gerahadi, Gedung DPRD, ini juga adalah bangunan-bangunan bersejarah. Terus ke arah jembatan di Genteng
Jembatan Genteng Kali ini, kemudian lurus di situ sebelah kiri ada Taman Ekspresi sama Museum Pendidikan yang dulu adalah gedung Taman Siswa, kemudian ke Jembatan Undaan, terus kemudian ke utara di situ ada Gedung Cak Durasim, kemudian ada Gedung Siola, yang semuanya itu adalah bangunan bersejarah yang perlu untuk disampaikan ya aspek historisnya. Pada hari ini ketika kita mencoba menjelajah mengarungi Kalimas dan hingga pada sisi utara sampai di Jembatan Penele, maka apa yang bisa kita petik adalah bahwa kita dipertontonkan pada keaslian sebuah jembatan yang hingga kini masih ada dan menjadi satu-satunya jembatan tua yang ada di Surabaya. Kalau saya katakan bahwa Jembatan Penele adalah the last standing old bridge in Surabaya. Dan jembatan itu menjadi satu sarana atau media pembelajaran bagi siapapun kelak nantinya ketika Kalimas ini menjadi satu wahana rekreasi air. Kita melewati beberapa jembatan, kemudian sampai di jembatan paling utara, kita di Penele, maka itulah kita bisa tahu seperti apa kejayaan Kalimas kala itu, dan jembatan menghubungkan sisi barat dan sisi timur, dan ternyata memang kondisi konstruksi jembatan masih asli bisa kita lihat. Konstruksi asli Jembatan Penele ini semuanya terbuat dari besi baja gitu ya, dan modelnya tidak sekedar supaya fungsional hanya dilewati, tetapi mereka jembatan itu memikirkan lalu lintas air, sehingga jembatan dibuat melengkung begini ya, melengkung supaya akses perahu di bawahnya ketika dia lebih tinggi maka tidak sampai nyantol, itu satu. Yang kedua, bahwa konstruksi jembatan yang melengkung itu memberikan satu tumpuan yang kuat. Jadi tumpuan itu ada pada semua bagian ruas jembatan, dan mudah-mudahan itu menjadi satu ketenger yang jangan sampai dibongkar, jangan sampai diganti meskipun kota ini semakin maju, meskipun kota ini semakin membutuhkan sarana infrastruktur transportasi yang lebih modern. Ingat bahwa Kalimas merupakan satu urat nadi perekonomian, perhubungan, perkembangan kota Surabaya. Maka ketika masih kita dipertontonkan dengan Jembatan Penele yang masih asli, itulah peradaban kota Surabaya di air yang bisa kita nikmati hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya, Dispusip Kota Surabaya bersama Fakultas Ilmu Budaya UNER dan didukung oleh komunitas-komunitas budaya dan sejarawan Kota Surabaya akan membuat konten tentang Kalimas. Kami berharap hasil dari penelusuran kami ini bisa menjadi bagian dari pengembangan literasi Kota Surabaya, karena ini nanti akan kami visualkan melalui diskusi virtual yang bisa menjadikan jembatan belajar bagi masyarakat Kota Surabaya. Kami berharap diskusi virtual bisa menjadi bagian dari pengembangan literasi untuk masyarakat Kota Surabaya.